Bayangkan seorang gadis desa sederhana, hidupnya hanya bergantung pada hasil sayur liar dari hutan. Di pagi berkabut itu, saat ia memetik pakis muda di bawah sinar matahari lembut, ia menemukan seorang pria berpakaian mahal, tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Wajahnya pucat, napasnya hampir hilang. Ia tak tahu, pria itu bukan sembarang orang, tapi CEO besar yang terbiasa dikelilingi kemewahan. Dan sejak gadis itu menolongnya dengan tangan polosnya, hidup keduanya tak pernah sama lagi. Karena pria itu akan kembali, bukan untuk membalas budi, tapi untuk menikahinya dengan mahar miliaran. Dan inilah kisahnya. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun liar di pinggir hutan. Suara burung bersahutan dan seorang gadis muda berjalan menunduk, memetik sayur liar dengan hati-hati. Keranjang rotan di tangannya sudah setengah penuh. Gadis itu bernama Hana, berusia 22 tahun, sederhana tapi cekatan. Setiap hari ia mengumpulkan sayuran liar untuk dijual ke pasar kecil di kaki bukit demi menafkahi ibunya yang sakit. Rambut hitam panjangnya diikat seadanya, wajahnya lembut tanpa riasan, dan matanya tenang meski hidup keras. Saat hendak memetik batang pakis muda, langkahnya terhenti. Di bawah pohon besar, ada seseorang tergeletak. Seorang pria berpakaian rapi, jas hitam kusut, dasi longgar, wajah pucat, tubuhnya gemetar lemah. Hana terkejut. "Tuan, Anda baik-baik saja?" Tanyanya panik, berlari mendekat. Pria itu tak menjawab. Napasnya tersenggal, keringat dingin menetes. Di sampingnya ada sisa buah liar berwarna ungu, buah beracun yang tumbuh di hutan itu. "Dia keracunan," gumam Hana. Tanpa berpikir panjang, ia memapah tubuh berat pria itu menuju pondok kecilnya di pinggir hutan. Tubuhnya lemah, tapi tekadnya kuat. Ia merebus air, menyiapkan ramuan pahit dari daun pegagan dan madu hutan, ramuan warisan neneknya, untuk menetralkan racun ringan. Dengan sabar, ia menyuapkan sedikit demi sedikit cairan itu ke bibir pria asing itu. Malam itu, Hana tidak tidur. Ia menjaga pria itu, mengganti kain basah di dahinya, memeriksa napasnya setiap beberapa menit. Dalam cahaya lampu minyak, wajah pria itu tampak tenang tapi asing. "Siapa kamu sebenarnya?" bisiknya pelan. "Yang penting, bertahanlah." Pagi menjelang. Ketika matahari masuk lewat celah bambu, pria itu perlahan membuka mata. Pandangannya kabur sesaat sebelum akhirnya fokus pada wajah Hana yang tengah menyiapkan bubur di tungku. "Aku, di mana ini?" Suaranya serak. Hana menoleh cepat. "Anda sadar? Syukurlah. Anda pingsan di hutan. Saya bawa ke sini." Pria itu menatap sekeliling, lalu menatapnya tajam. "Siapa kamu?" "Namaku Hana. Saya hanya gadis desa. Anda makan buah beracun. Saya bantu sebisanya. Kau yang menyelamatkanku. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Pria itu menatap tangannya sendiri, lalu Hana. Ia tampak bingung antara percaya dan kagum. Dari jam tangan mahal di pergelangannya jelas ia bukan orang biasa. Tapi Hana tidak peduli siapa dia. Seminggu berlalu, pria itu sembuh perlahan, tubuhnya kuat kembali. Setiap hari Hana menyiapkan makanan dan air hangat. Ia memperlakukan pria asing itu tanpa pamrih. Namun saat waktunya pergi, pria itu menatap Hana lama. "Kau tidak ingin tahu siapa aku?" "Tak perlu," jawab Hana dengan senyum lembut. "Yang penting Anda sudah sehat." Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau akan menyesal tidak menanyakan namaku." Hana tersenyum tipis. "Saya tak pernah menyesal menolong orang." Pria itu pergi dengan langkah mantap, namun di balik tatapan dinginnya ada rasa yang belum ia pahami. 2 minggu berlalu. Hidup Hana kembali seperti biasa, memetik sayur liar, merawat ibunya, dan menjual hasilnya ke pasar. Tapi siang itu, deru mesin mobil mewah mengguncang tanah desa. 3 mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Warga desa berkerumun penasaran. Dari mobil tengah, turun pria tampan berjas hitam elegan. Wajahnya tegas, auranya berkelas, dan Hana langsung mengenalinya. "Kau," bisiknya kaget. Pria itu berjalan mendekat. "Aku Ji-hun," katanya tenang, CEO Jung Corporation. Semua orang tercengang. Ji-hun memandang Hana dengan sorot mata dalam. "Aku datang untuk membayar kebaikanmu. Tapi bukan dengan uang receh, Hana. Dengan seluruh masa depanku." "Apa maksudmu?" Hana bingung. Ji-hun membuka koper besar, penuh uang, perhiasan, dan dokumen berstempel resmi. "Aku datang untuk melamarmu." Dunia berhenti berputar. Warga desa terkejut. Hana gemetar. "Menikah? Tidak, Anda bercanda." "Aku tidak pernah bercanda," kata Ji-hun mantap.
Kau menyelamatkan hidupku tanpa tahu siapa aku. Dunia tempatku penuh orang bermuka dua. Tapi kau tulus. Aku ingin menjagamu seperti kau menjagaku. Hana geleng-geleng kepala. Saya hanya orang biasa, Tuan Jihun. Dunia kita berbeda. Kalau aku bisa menyeberang ke duniamu, kenapa kau tak bisa percaya aku ingin menetap di dalamnya? Bisikan warga bergema, tapi Jihun tidak peduli. Ia berlutut di hadapan Hana, mengulurkan cincin. Hana, izinkan aku hidup bersamamu. Air mata Hana jatuh. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi sorot mata Jihun tak main-main. Hari-hari berikutnya Jihun tidak menyerah. Ia tinggal sementara di desa itu, membantu Hana dan ibunya, bahkan ikut menanam sayuran di ladang. Warga mulai menyukainya. Ia, CEO raya kaya, rela menunduk di lumpur hanya demi gadis sederhana. "Kenapa kau melakukan semua ini?" tanya Hana suatu hari. "Karena aku tak bisa berhenti memikirkanmu," jawab Jihun jujur. "Kau yang membuatku sadar hidupku hampa meski punya segalanya." Hana diam. Ia tak bisa menyangkal perasaannya mulai goyah. Tapi saat semuanya terlihat damai, badai datang. Seorang wanita elegan muncul di desa. Sarah, tunangan bisnis Jihun. Ia datang dengan kemarahan membara. "Jadi ini, perempuan desa yang membuatmu lupa diri?" teriak Sarah. Warga gempar. Hana menunduk. Hatinya bergetar. "Saya tidak bermaksud merebut siapapun," ujarnya pelan. Sarah mendengus. "Kau pikir CEO seperti dia akan benar-benar menikahi gadis miskin?" Tapi sebelum Hana bisa berbicara, Jihun berdiri di depan Sarah, melindungi Hana. "Sarah, cukup. Aku tidak mencintaimu. Kontrak bisnis bukan alasan untuk menikah." "Kau gila, Jihun. Kau akan menghilangkan perusahaanmu." "Biar saja. Aku sudah kehilangan cukup banyak hal dalam hidup. Aku tidak akan kehilangan cinta yang baru kutemukan." Semua terdiam. Sarah menangis marah, lalu pergi, meninggalkan mereka. Jihun berbalik, menatap Hana. "Aku tidak menyesal," katanya pelan. "Untuk pertama kalinya aku hidup sesuai dengan keinginanku." Hari berganti minggu. Hana akhirnya membuka hati. Ia sadar, Jihun bukan hanya pria kaya, ia pria yang mau menunduk untuk cinta. Mereka menikah sederhana di desa itu. Jihun membawa keluarganya, membawa mahar miliaran, tapi pernikahannya dilakukan di bawah pohon besar di mana Hana dulu menemukannya pingsan. Di sana, Jihun menggenggam tangan Hana erat. "Kau dulu menyelamatkanku dari racun," katanya lembut. "Sekarang izinkan aku menyelamatkanmu dari segala rasa takut." Hana tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Kau tidak perlu menyelamatkan aku, cukup cintai aku seperti aku mencintaimu." Jihun menunduk, mencium keningnya. Langit cerah, burung-burung berterbangan di atas kepala mereka, seolah ikut merestui, dan di desa kecil itu, kisah gadis pemetik sayur liar yang menyelamatkan CEO keracunan lalu dinikahi dengan mahar miliaran menjadi legenda tentang cinta yang tulus yang bahkan harta tak bisa ukur nilainya. Tamat.